Betul? Betul. Kita akan kongsi dengan orang. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Sastra. Yeay, Masya Allah. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to us. And today I'm not alone, I bring you with me. Hai, Assalamualaikum Antika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Miss Tika? Alhamdulillah baik, Mister. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. And also I bring you everyone with Assalamualaikum me. everyone, Aziz here again. Thank you so much for coming Mr. Aziz. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Wow, Misa itu ada ya, nyata Misa itu ada ya. Apa? Ya ini kan memastikan bahwa otot itu masih ada sepulang dari Malaysia. Astagfirullahaladzim. Oke, nah kemarin di minggu kedua atau di pekan kedua di bulan Mei, kalau di Malaysia itu selalu dirayakan Hari Ibu. Kalau di Indonesia Hari Ibu di bulan Desember. 22 Desember ya, Ya. 22 Desember. Tapi kalau di Malaysia itu ikut international Hari Ibu. Hari Ibunya tuh di minggu kedua bulan Mei seperti itu. Nah kali ini ada sebuah video yang berkaitan dengan Hari Ibu. But before that, what is Ibu on your definition, Miss Tika? Ibu adalah sebagian hidup aku. Itulah kata-kata yang udah terlintas di otak. Sebagian hidup aku, kita aja. Karena ibu itu adalah dimana dia doa-doanya yang selalu dijabah. Subhanallah, Tidak sekali. ada apa kayak tirai atau atau menghalang batasan ya, atau betul. penghalang seperti itu. Masya Allah. Ibu katanya orang juga surga di telapak kaki ibu. You're right. Kan? Ada idea. Ibu adalah bagian dari hidup aku. Masya Yalah. Allah. Mr. Rajis, what is Ibu on your definition? Prioritas. Selalu jadi yang pertama. Ya dong. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita. Harus. Stop! Lanjut, Mr. Sastra. Aduh, berat ya kalau ngomongin Ibu ya. Yeah, why should you bring this topic to us? I don't know, it's your recommendation guys. Oke, dan ini ada sebuah video berkaitan dengan Hari Ibu. Judul videonya Kekuatan Seorang Ibu. Masya Allah. Everyone, without any further, here's the video. Fasten your seatbelt. Hai Kak, sini ada RM1,000. You nak simpan duit ini atau saya gandakan jadi RM2,000 bagi dekat orang lain. Masya Allah. Lagi bagus kan kita dapat kongsi rezeki. So you nak kongsi rezeki. Contribution untuk semua lah. Siapa nama? Nama saya Kak Ayu. I'm the owner of this place. Cerita Kak Ayu. Nice to meet you Kak Ayu. Saya duit ini saya bagi you. You bagi sesiapa yang you rasa sesuai. Masya Allah, men. Assalamualaikum. Ini ada hadiah untuk Hari Ibu. Dakwah. Sudah. Rezeki awak. Rezeki untuk anak-anak. RM1,000. Selamat Hari Ibu. Kak Ayu, you seorang ibu. Yes, I'm a single mom. I have 2 kids. Maaf nak tanya, kenapa single mom? For 16 years, Kayu in a traumatized life. But I am okay now, Alhamdulillah. Abusive relationship. Abusive, yeah. But I'm happy now. Balik kerja kan. You mom kan? Anak saya 12, 11 sama 6. Mother's Day sudah dekat. So, something for you. Jangan macam tu. Ini rezeki you. Tak boleh. Kenapa tak? You rasa yang ini lebih penting untuk orang lain? Ke? Ya. Ke? Betul? Betul. Kita akan kongsi dengan orang lain. Yes. Yes. Kak Ayu, sebelum kita terus, are you celebrating Mother's Day untuk tahun ini? Tak sure lah sebab kan Anak busy. anak busy, I restoran buka. So boleh saya jadi you punya anak untuk sehari? Definitely boleh lah, Win. Boleh? Ya, Boleh? Saya ada boleh. sesuatu nak bagi you. Sini ada satu bunga. Thank you, Win. Ada lagi, Mama Ayu. 1 week ago, saya launch produk pertama saya, Digestomax, untuk kesihatan perut, bantu digestion dan penyerapan nutrisi. Saya sudah janji kawan-kawan saya from the internet, saya akan guna profit dari produk untuk bantu orang yang baik hati. So, dalam ada 10,000 ini.
Saya harap Ya Allah. Allahu Akbar, Min. Masya Allah. saya harap you boleh guna duit ini untuk bantu lebih ramai. Banyak sangat tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih banyak-banyak. Pemudahkanlah segala urusan Min dan kawan-kawannya. Ya Allah. Saya yakin you akan terus bantu lebih ramai. Mama Ayu, Ya. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to all of you. Terima kasih kepada semua yang selalu program perkembangan saya. Saya akan terus buat apa yang saya mampu. Kalau suka video ini, jangan lupa like, share, and follow. See you next video. Oh, sweet sekali, membantu ya. Ya, Fen ini mau menawarkan Mama Ayu ini uang Rp1.000. Tapi kalau Mama Ayu ini, uang ini akan bisa digandakan Rp2.000. Untuk diberikan. Tapi kalau uang ini diberikan lagi orang lain, dan Mama Ayu ini lebih memilih uang ini digandakan bukan untuk dirinya, tapi dikasih ke orang lain lagi. Dan dia terima gitu loh, maksudnya aku. Sebenarnya dia bisa ambil uang itu gitu loh, Rp1.000 untuk dia, tapi enggak. Dia lebih memilih untuk memberikan Rp2.000, tapi untuk orang lain. Mister, karena apa ya, kalau misalnya kita lihat tadi sejarahnya Mama Ayu ini, dia itu single mom dengan 2 orang anak, kemudian dia sempat mengalami abusive from her husband kan ya. Harusnya kalau misalnya dia mengingat hal itu, harusnya nih mau buat aku aja. Iya, betul. Tapi endingnya karena dia udah selesai dengan hal-hal tersebut, dia merasa dia sudah cukup dengan apa yang dia miliki, jadi lebih baik dia berikan kepada orang lain karena dia merasa masih banyak sekali wanita-wanita di luar sana yang sangat membutuhkan support tersebut. Ya kan, kayak tadi lihat endingnya dia memberikan kepada para ibu-ibu. Betul. Ya kan? Tapi nggak semua orang juga mau menerima juga, Mister ya. Tapi luar biasa, Min. Yes. Tingkat kesadarannya kayak dikasih duit, no, tak apa. Ada yang lebih berhak, yang berhak itu kayak untuk berada di stage itu bagaimana, Wak? Terbentuknya gitu loh. Susah untuk kayak menolak duit gitu loh, Mister. Come on, di Indonesia nolak duit itu gimana bisa gitu loh. Ya sering sekali kan Mister kita lihat video-video di Malaysia juga, di mana orang-orang sana tuh kayak merasa udah bersyukur dan cukup dengan apa yang mereka miliki. Iya. Jadi mereka tuh tidak oportunis. Iya, itu masalah tuh untuk ada di tahap gitu, apa yang mereka latih, apa yang mereka sudah lakukan gitu, aku tuh kayak nggak, I don't understand. Aku bersyukur sih, saya juga bersyukur, saya bangun alhamdulillah bersyukur, tapi kalau dikasih duit ya duit Allah, duit gratis ya Allah, siapa yang mau nolak duit gratis, siapa yang bisa nolak duit gratis, tapi mereka bisa gitu kayak prioritizing other people gitu who need it the most gitu. Gimana tuh bisa aja menurut kamu? Menurut saya sih ini bukan apa ya, sudah sering kita melihat video seperti ini gitu ya, dan tidak Iya, makanya nggak 1 orang 2 orang kan, tapi hampir semua orang masih begitu dan gitu tidak loh. berhenti-hentinya kita kagum terhadap perilaku seperti ini gitu ya, Mister Sastra dan Mistika. Ini adalah sebuah hasil dari perjalanan panjang pembangunan karakter rakyat Malaysia sih menurut saya. Pembangunan gitu. karakter ya. Betul, pembangunan karakter. Jadi ini bukanlah sesuatu yang dipilih gitu. Ini bukan pilihan. Sebenarnya dengan dia memberikan pilihan 1.000 untuk diri sendiri dan 2.000 untuk dibagikan lagi, itu hanya sebuah performatif gitu, bahwa ada pilihan kemudian bisa memilih yang mana gitu. Tapi menurut saya ini sebuah pola, dan sudah pasti orang Malaysia, hampir sudah pasti gitu ya, saya percaya pasti akan memilih yang 2.000 berkongsi gitu. Karena entah kenapa gitu loh, budaya berbagi, melihat orang lain bahagia dan mereka ikut berbahagia, itu tuh adalah sebuah default character that has been built and possessed by all Malaysian people gitu loh, rakyatnya, pemerintahnya gitu. Dan ini tuh menginspirasi banyak bangsa dan banyak rakyat di negara-negara lain untuk bagaimana ya caranya mempunyai pola pandang pikir seperti ini gitu loh. Ini adalah hasil pembentukan yang saya percaya sudah lama sekali, perpaduan antara toleransi, ilmu spirituality, agama gitu ya, dan pendidikan di rumah sendiri gitu loh. Jadi betul sekali, apabila ingin merayakan sebuah keberhasilan bangsa, keberhasilan negara, dan keberhasilan segenap rakyat sebuah negara, ya harus dimulai dari berterima kasih kepada ibunya. Karena ibu adalah madrasah pertama. Kenapa rakyat Malaysia mempunyai behavior dan pola pikir seperti ini, itu dimulai semua dari ibunya. Saya yakin setiap dari kita melihat seorang ibu, sosok ibu di Malaysia, semuanya tuh hampir sama. Ya sih, suka berbagi, suka melihat anak-anaknya makan, dikasih
uang saku, mudah tersentuh. mudah tersentuh gitu. Bahkan saya yang makan sambil nangis aja gitu ya di depan Kak Rosnya yang Nangis nangis semua. gitu. Nangis semua orang nangis gitu. Apa ya, saya bisa bilang bahwa ini tuh turun-temurun terjadi gitu. Proses transfer ilmu, transfer kebiasaannya sangat berhasil gitu di Malaysia gitu. Oke, aku underline pembangunan karakter. Di Indonesia ada pembangunan karakter juga sih, Mister. Kita juga mulai untuk mencanangkan sekolah-sekolah swasta mulai mencanangkan untuk pembangunan karakter anak-anak. Tapi untuk bisa ada di tahap karakter yang tidak selfish. Oke, mungkin karakter bertanggung jawab untuk diri sendiri. Karakter untuk disiplin untuk diri sendiri. Tapi untuk karakter tidak selfish gitu loh, Mister. Itu another level sih menurut aku, karena karakternya itu dia mau berkorban untuk orang lain gitu loh. Oke, sedangkan karakter lain, oke, you do your best for yourself, you do responsibility for yourself, you do discipline for yourself, you try to be diligent for yourself. Tapi untuk karakter bisa berbagi ke orang lain, itu aku tidak pahami seperti itu. Atau mungkin kita tidak ada pendidikan karakter yang itu. Kita hanya sibuk pendidikan karakter kita, bagaimana bisa menjadikan pemimpin, bagaimana kita masih bisa menjadikan anak bertanggung jawab, begini-gini. Tapi ketika berhadapan dengan duit, hilang semua, menguap semua karakter tersebut. Seperti itu. Kalau sudah berhadapan dengan duit, kan kita tahu banyak sekali perwakilan rakyat kita itu sebelum masuk ke House of Representatives, they were good people. I believe they were good people. Tapi ketika sudah masuk dan dapat tempat duduk di parlemen, ketemu duit, hilang semua tuh sifat-sifat baiknya. Ya kan, begitu. Itu karakter yang kita belum mungkin kita menemukan rumusnya bagaimana menemukan orang. Kalau sudah berhadapan dengan duit, oke lah, kita masih bisa menjadi manusia yang baik. Kita masih bisa menjadi manusia yang punya toleransi dan rasa ingin berbagi gitu. Gitu. Ini adalah keuntungan bagi sebuah negara, dalam hal ini negara Malaysia, yang menyandarkan segala hukum dan pedoman berkehidupannya pada agama Islam. Agama Islam ya, nggak hanya hukum. Bukan hanya hukum, tapi agama Islam. Jadi agama apapun mereka di Malaysia gitu, bangsa apapun mereka berasal, karena hukum negaranya itu bersandarkan pada Al-Quran, jadi mereka terdorong untuk juga memahami makna dari sistem perundang-undangan yang menyandarkan semuanya di Al-Quran gitu, Mister. Jadi specifically anak-anak sejak kecil sampai sudah dewasa, remaja bahkan gitu ya, terbiasa dengan yang namanya majelis-majelis. Di Malaysia banyak sekali majelis-majelis, sehingga mereka juga terbiasa bersosialisasi gitu loh. Mereka tidak hanya bermain bersama di sore hari atau di siang hari, tapi juga mereka terbiasa untuk belajar bersama, belajar agama bersama, bertemu orang-orang yang lebih tua, dan adab mereka harus seperti apa. Jadi default seperti itu tuh memang dibentuk dari majelis-majelis kecil. Entah mereka belajar Al-Quran kah, entah mereka cuma bersenda gurau kah, atau mereka cuma mendengarkan ceramah kah, itu tuh semuanya ada daily routine yang sudah sangat familiar bagi rakyat Malaysia gitu. Nah, sehingga ketika mereka dewasa, mereka terbiasa untuk melihat orang-orang lain berbahagia di sekitar mereka. Dan mereka tidak memposisikan diri mereka sebagai satu entitas atau satu wujud manusia yang pokoknya semua hal harus mereka dulu. It's all about themselves first, and then baru mereka bisa menyebarkan ke orang lain. Tapi seberapapun rezeki yang mereka punya, jadi it's not only about mereka sudah cukup dengan diri mereka sendiri. Walaupun mereka belum cukup financially, saya yakin ketika mereka merasa mampu untuk juga berkontribusi pada kebahagiaan orang lain, mereka akan tetap lakukan gitu. Jadi menurut saya, contoh seperti kemarin di bulan Agustus ada kerusuhan gitu ya, demonstrasi di Jakarta. Ada orang-orang yang memesankan GoFood, makanan untuk driver Gojek. Itu saya yakin tidak semuanya adalah orang-orang kaya gitu. Jadi mereka bukan semata-mata they already feel enough with themselves, tapi ya it's just because they want to see others happy gitu. Karena mereka terbiasa melihat orang-orang di sekitarnya, they need people. Mereka makhluk sosial, mereka tidak bisa berdiri sendiri, mereka tidak bisa bertindak tanduk sendiri, mereka tidak bisa melakukan segala hal sendiri. Mereka suka bersosialisasi. Dan contoh nyatanya terlihat di Selama ketika Mr. Sastra dan saya makan di nasi lemak 50 sen. Itu Abang Zep, Kak Ros, Cik Guben datang Mistika, keluar dari mobil gitu ya. Mobil terparkir, kita jalan, dan semua orang yang sudah duduk di situ disalami. Oh, padahal nggak kenal. Nggak kenal.
Itu saya punya myself personally itu sampai ikut karena this is the culture. Ya, It's the culture. Jadi kayak sopan santun, menyapa itu kan adalah seminimal-minimalnya cara untuk membuat orang lain bahagia. Untuk seminimal cara untuk kita berbagi juga. Untuk kita berbagi salam kan doa, salam itu kan doa kan. Betul. Salam sejahtera gitu ya, berbagi kebahagiaan dengan senyuman kita. That's the thing. Jadi Masya Allah ini tidak semudah memberikan telapak tangan. Jadi congratulations Malaysia bahwa hidup tidaklah hanya tentang menjadi leader bagi diri sendiri, memastikan bahwa kita sudah hidup dengan makmur dan sejahtera, tapi meskipun kita berada dalam kondisi sempit dan mungkin belum berkecukupan, semangat berbagi itu tetap selalu ada. Dan sekali lagi melalui video ini rakyat Malaysia memberikan contoh baik kepada kita bahwa berbagi bukan hanya ketika kita sudah sangat berdaya dan ketika kita sudah merasa sangat cukup tentang diri kita sendiri, tetapi ketika kita mau dan ada keinginan dalam diri. Itu yang tidak masih jauh berai gitu ya kan. Jadi kita sama ini mungkin masih sibuk untuk kayak dengan skill ataupun keterampilan bagaimana bisa meningkatkan pribadi value diri kita juga gitu. Tapi kita lupa kalau kita juga bagian daripada orang yang mana kita nggak bisa tumbuh sendiri, tapi kita harus tumbuh secara bersama-sama gitu, bergandengan tangan. Nggak bisa kamu tinggi sendiri tapi kamu angkat juga yang lain bisa tumbuh bersama kamu. Karena kalau misalkan tinggi sendirian di atas, kalau ada angin satu, kita yang goyang sendiri gitu. Kalau kita bersama-sama kita akan kuat di atas gitu, menghadang angin yang menerpa. Wow, dan mencari rumusnya sih sebenarnya selama ini untuk bisa mengangkat video seperti itu, mencari rumusnya apa ya yang kurang di Indonesia. Indonesia juga sudah mulai kok pendidikan karakter, kita sudah mulai cari untuk kita bertanggung jawab, disiplin, anak-anak sudah mulai sedikit peka ini itu. Tapi kenapa ya ketika berkaitan dengan duit, berhadapan dengan duit, semuanya hilang gitu loh, mister. Semua goyang, semua back to basic gitu loh, basic as a human, lupa segala sesuatunya gitu. Ya Mister, fenomena ini sebenarnya sering sekali kita lihat di Malaysia kan, karena kalau misalnya kita lihat orang-orang Malaysia itu rasanya kayak tidak oportunis dan mereka selalu bersyukur dan merasa cukup untukku saja seperti itu, dan aku juga mau berbagi dengan yang lain. Jadi aku juga sangat meng-highlight kata-kata dari Aziz yang dia bilang ketika kita ingin membantu seseorang, bukan kita tidak menunggu untuk kita ada dulu, tapi adalah semuanya berdasarkan dari niat. Dan itulah yang terjadi dengan Ibu Ayu ya namanya tadi ya, Ibu Ayu seperti itu. Dan kalau misalnya kenapa sih orang-orang di Indonesia itu tidak seperti itu? Iya, kenapa orang Indonesia tuh kalau udah ketemu duit aja hilang semua, goyang gitu ketika goyang dangdut gitu semua, hilang semua apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dipahami. Oke, ya Allah, hilang gue punya agama, hilang gue punya keyakinan, hilang gue punya Aku tahu itu loh, aku tahu. Kalau menurut aku dulu boleh, kalau menurut aku boleh. kadang-kadang aku ngerasa kayak orang kayak tadi kalau misalnya di Malaysia itu tidak oportunis kan, mereka selalu merasa cukup. Nah kalau orang di Indonesia itu sering sekali kita dengar dengan kosakata aji mumpung nih gitu kan. Kapan lagi? Apa yang mumpung ya? Kapan lagi? Sekali gitu apa? Sekali lewat. Nah, takut orang Makanya Malaysia. jangan pernah melewatkan kesempatan Jangan pernah ini melewatkan nih kesempatan gitu ini, kan. seperti Kesempatan itu. tidak akan ada dua kali. Seperti itu kan yang selalu kita dengarkan. Endingnya mereka tuh lupa, mereka jadi egois. Nah, kalau dari pendapat Aziz Gimana Mr. Aziz menurut kamu? Kalau orang Indonesia itu kan sudah ketemu duit aja, kayak ini kan duit, masalah duit, tapi kenapa kita tuh susah banget untuk berkorban untuk orang lain, just for ourselves? Kita nggak akan pernah cukup sih kalau kita senantiasa menyaksikan contoh atau membiarkan diri kita terangsang untuk meng-compare diri kita dengan orang lain gitu. Kayaknya orang Indonesia tuh harus stop main sosial media deh. Stop main sosial Stop main sosial media deh, karena ada yang namanya teori, kalau di ilmu komunikasi ada yang namanya teori technology determination. Ketika kita membeli sesuatu, bukan kita tidak lagi membeli fungsinya, tapi kita membeli jenamanya, kita membeli brandnya gitu. Orang Indonesia tuh senang sekali melihat banyak pesohor-pesohor tanah air bisa afford sesuatu yang sangatlah luxury bag gitu, luxury car gitu, dan mereka tuh keren banget ya, gitu. Kapan bisa punya begitu, kapan? Sementara masih banyak tahap menuju ke situ gitu loh. Sehingga ketika kita punya satu mobil, rasanya
kapan ya bisa punya mobil yang lebih lagi, kapan ya bisa punya yang ini lagi, kapan tidak pernah selesai gitu. Sosial media itu kan serba cepat, Mister. Tayangannya 1 menit gitu. Nggak semua proses dimasukin ke situ gitu. Jadi orang nggak tahu prosesnya. Taunya bikin apa konten atau apa Tiba-tiba buka jadi usaha duit skincare banyak. gitu ya, jadi banyak uangnya gitu. Padahal kan nggak semudah itu. Nggak tahu ya kalau dia jatuh pingsan Nggak gitu. tahu gitu, nggak tahu kalau hampir masuk kantor polisi berapa kali gitu kan nggak tahu. Tapi kayaknya tuh semua jadi I think it's very reachable gitu loh, Mister. Jadi kalau dapat misalkan yang ditayangkan mobil Ferrari gitu ya, dapat mobil misalkan Honda misalkan gitu. Kapan ya dapat mobil ini maju lagi dan nggak akan cepat puas, padahal kan fungsinya sudah didapat gitu untuk dapat transportasi bersama dengan keluarga gitu. Jadi akan selalu ada kayak gitunya sih. Jadi kita tuh membiarkan diri kita lama-lama ditentukan oleh media sosial gitu secara psychologically gitu. Dan makanya saya tuh senang kalau Mister Sastra cerita, Mister harum sekali parfumnya gitu ya, ini harganya segini, belinya cuma di pasar mana gitu. I'm totally happy gitu. Dan teman-teman dari Malaysia kalau memberikan kita sesuatu pasti jenama-jenama Malaysia gitu. Justru mereka sebagai duta produk Malaysia, mereka tuh memperkenalkan produk-produk Malaysia. Itu yang membuat menurut saya ya, yang harus kita coba untuk lakukan. Jangan biarkan kita ditentukan oleh sosial media. Karena sebenarnya jangan-jangan kita sebagai guru saat ini harus udah cukup gitu loh, kita udah bisa mengeluarkan zakat penghasilan setiap hari, kita sudah bisa berkurban setiap Idul Adha, kita bisa memberikan tunjangan atau uang raya buat keponakan-keponakan atau keluarga kita. Sebenarnya apalagi yang dikejar kan gitu sebenarnya gitu, apalagi ya. Tapi kita compare gitu, punya 3 rumah gitu, punya rumah di Bali, punya rumah di mana gitu, mau lagi terus. Sebenarnya tidak ada yang salah, tapi yang salah adalah ketika kita mau sesuatu yang lebih, tetapi kita tidak berkaca dengan kapasitas kita, dan kita lupa bahwa sejatinya manusia ini adalah makhluk sosial yang walaupun dalam keadaan sempit sekalipun gitu, kita harus tetap punya semangat untuk berbagi gitu. Dan itu semua harus dimulai dari niat diri sendiri. Betul sekali. Nah itulah guys, ya semoga ada sedikit penjelasan daripada diskusi kita bertiga kali ini. Semoga sedikit banyaknya bisa memberikan inspirasi untuk kita semua agar bisa jauh lebih baik lagi. Okay guys, that's all from us. Hope you find this pretty good. If you find this pretty good, then bagi thumbs up and if you're new to this channel, don't forget to like button, subscribe. So from us in Indonesia, Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bisa dong. Bye everyone, assalamualaikum.